Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, tabea. Ya anak-anakku sekalian, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita mulai akan pelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku sekalian, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk melakukan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Ya anak-anak yang hebat-hebat, untuk proses pembelajaran hari ini, Ibu minta dari kamu agar memperhatikan dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Halo anak-anak kelas 3 sekalian, di hari yang cerah ini kita akan belajar bersama tema 5 tentang cuaca, subtema yang pertama keadaan cuaca, pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca. 2. Siswa dapat mengetahui tugas masing-masing di dalam kelas. 3. Siswa dapat menuliskan pecahan sesuai gambar yang ada. Mari anak-anak sekalian, kita belajar dengan penuh semangat walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, kalau cuacanya cerah, kalian bisa belajar sambil bermain. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang cuaca. Ada cuaca cerah dan cuaca hujan. Saat ini, kita akan belajar sambil bermain permainan seperti berikut ini. Yang pertama, langkah-langkah dalam permainan. Lakukan sambil bermain tebak kata. Yang kedua, buatlah 4 lingkaran di lapangan. Yang ketiga, gurumu akan membagikan kartu kata. Yang keempat, letakkan kartu kata pada lingkaran. Yang kelima, berdirilah di depan lingkaran. Yang keenam, ambil 1 kartu kata. Yang ketujuh, baca dan jelaskan arti kata tersebut. Yang kedelapan, berlarilah ke seberang lapangan. Yang kesembilan, letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Anak-anak sekalian, permainan ini kamu bisa melakukannya di rumah kamu masing-masing dan dibantu oleh orang tua kamu. Anak-anak, ayo kita buat kalimat untuk kata-kata yang telah ditemukan. Di sini Ibu memberi contoh, ada kata cerah. Kata ini yang berhubungan dengan cuaca. Contoh dalam kalimat. Saat cuaca cerah, Beni bermain bola di lapangan. Kata yang berikut, kata langit. Contoh dalam kalimatnya. Udin memandang langit yang tampak berawan. Yang berikut ada kata hujan. Contoh dalam kalimatnya, Siti belum bisa pulang sekolah karena cuaca masih hujan. Anak-anak, sekarang tugas kamu adalah coba kamu buat 2 kalimat lain dengan kata yang berbeda. Kata tersebut harus berhubungan dengan cuaca. Kerjakan ya di buku tugas kamu masing-masing. Anak-anak, festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Beni, Siti dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi. Jadi anak-anak, kalau dalam sebuah pekerjaan atau suatu kegiatan, kita harus melakukannya dengan cara bergotong royong atau bekerja sama. Karena manfaatnya adalah dengan kerjasama atau bergotong royong, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Pekerjaan cepat selesai dan juga dapat mempererat hubungan kekeluargaan atau persaudaraan. Anak-anak sekalian, mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di karton besar.
Kelompok lain bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Jadi di sini ada Edo dan teman-temannya berbagi tugas ya untuk setiap pekerjaan mereka. Anak-anak sekalian, kita dapat mengisi tabel di bawah ini dengan pembagian tugas berdasarkan bacaan tersebut. Yang pertama, misalnya nama siswa Beni, tugasnya penerima tamu. Peralatan yang disiapkan, buku dan alat tulis. Yang berikut ada Udin, tugasnya menyusun meja dan kursi. Peralatan yang disiapkan, meja dan kursi. Yang berikut Dayu, tugasnya membawa tarian daerah. Peralatan yang disiapkan, properti dan busana tari. Yang berikut ada Siti, tugasnya adalah membuat daftar makanan. Peralatan yang disiapkan adalah buku dan alat tulis. Yang berikut adalah Edo, tugasnya adalah menyiapkan musik dan lagu. Peralatan yang disiapkan adalah alat musik dan tape recorder. Jadi anak-anak, dengan adanya pembagian tugas ini, semua teman-teman akan mengerti apa tugas mereka dan apa peralatan yang harus mereka siapkan. Anak-anak, perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga. Bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Anak-anak sekalian, festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Nah, kue cucur bentuknya seperti ini ya anak-anak. Ya, hari ini Udin membawa contoh untuk dicicipi teman-teman sekelas. Satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing akan mendapatkan 1/2 atau 1/2 kue cucur. Atau setengah dari kue cucur tersebut. Yang kedua, 1 kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3 atau 1/3 bagian. Yang ketiga, 1 lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4 atau 1/4 bagian yang sama besar. Nah anak-anak sekalian, manakah yang paling besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Yuk kita bandingkan dari gambarnya ini. Ini adalah gambar 1/2, 1/3, dan 1/4. Kalau kalian lihat di sini, bidang yang paling besar diwarnai adalah yang setengah atau 1/2. Jadi pecahan 1/2 lah yang paling besar nilainya. Anak-anak sekalian, Siti dari Padang membawa contoh lamang. Nah ini adalah kue lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. 1 batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. 1 batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 atau 1/4 batang. Yang berikut 1 batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/10 atau sama dengan 1/10 atau 1/10 batang. Nah, manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Nah, siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20 bagian?
Nah, di sini Ibu gambarkan jadi 5 lamang dari 20 laman. Yang kedua, 2/20 artinya 2 dari 20 lamang yang ada. Jadi, yang paling besar adalah 5/20. Ya, karena yang memakannya adalah yang paling banyak adalah 5 ya dari 20 lamang yang ada. Nah, anak-anak sekalian, berarti dari sini nilai yang paling besar antara 5/20 dan 2/20 adalah 5/20 atau 1/4 bagian. Nah, anak-anak sekalian, di sini kamu akan menuliskan lambang pecahan yang ada sesuai dengan gambarnya. Sini Ibu memberi contoh yang pertama. Kamu perhatikan ada sesuai dengan gambar, lambang pecahannya adalah 1/2. Yang berikut gambarnya sesuai dengan pecahan yaitu 1/4. Lalu yang berikut pecahannya adalah 3/6, artinya 3 dari 6 bagian yang sama. Perhatikan contoh pada nomor 1 ya untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Kalau di sini ada 1 buah apel yang utuh, 1 buah yang utuh, itu pecahannya adalah 1/1. Ya, kalau dari 1 buah tadi sudah dibagi menjadi 2 bagian, dalam bentuk pecahannya adalah 1/2. Kalau dari 1 buah telah dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, bentuk pecahannya adalah 1/6 bagian. Atau 1 dari 6 bagian yang ada. Yang berikut ada buah semangka. 1 buah semangka ini dalam keadaan utuh, dalam pecahannya dapat ditulis 1/1. Yang berikut sudah dibagi menjadi 2 bagian, sehingga dapat ditulis pecahannya adalah 1/2. Nah, yang berikut dari 1 buah tadi akan dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Lalu 2 yang akan dimakan. Jadi dalam bentuk pecahannya adalah 2/8. Lalu contoh buah yang berikut masih utuh keadaannya, sehingga kita dapat menuliskan pecahannya 1/1. Kalau sini sudah dibagi 2, jadi bentuk pecahannya 1/2. Lalu yang terakhir, 1 buah tadi telah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahannya adalah 1/4. Artinya 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Anak-anak sekalian, mudah bukan? Ya, Ibu berharap ilmu yang didapat di hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anakku sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kalian semua. Ingat protokoler kesehatan, selalu menjaga jarak, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, hindari kumpul rame-rame, dan tetap rajin berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Tabea.